Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Critical Design Review dan DPPL atau Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, di sini ada Salma Nur Aini NPM 75, saya sendiri Alzafania NPM 27, dan rekan saya Anindya Dewi Nariswari NPM 60. Saya di sini sebagai perwakilan yang akan menjelaskan bagian Critical Design Review, dan nanti bagian DPPL akan dijelaskan oleh rekan saya Salma dan Anindya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok lainnya yang menjelaskan mengenai materi JDR dan DPPL, sedangkan untuk kelompok kami ada bagian praktiknya, saya hanya akan mengulas sedikit apa itu JDR dan langkah-langkahnya. JDR atau Critical Design Review itu pada intinya adalah meninjau secara teknis untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan semua diagram yang telah dibuat sebelumnya itu sudah fix untuk akan dibuat pengkodeannya atau ngodingnya. Lalu saya di sini juga akan menyebutkan mengenai beberapa langkah untuk atau panduan atau guidelines yang bisa mendukung kegiatan dari Critical Design Review. Saya di sini hanya akan mempraktikkan salah satu sequence diagram dari studi kasus kelompok kami, yaitu mengenai penambahan data produk. Untuk guidelines dari kegiatan Critical Design Review, yang pertama adalah memastikan diagram sequence cocok dengan use case text. Mari kita perhatikan di sini use case text. Kasir mengisikan data produk pada form data kasir yang ada pada halaman data produk. Ini ya, menginputkan data produk. Lalu selanjutnya, kemudian kasir mengklik tombol simpan yang akan direspon oleh controller untuk melakukan validasi input di sini. Kemudian data yang diinputkan disimpan pada database. Lalu controller akan menampilkan display pop-up data produk berhasil disimpan. Kemudian data yang berhasil disimpan oleh controller mendapatkan datanya atau ada muncul operasi get produk ini pada entitas di tabel data produk. Kemudian lalu controller mendapatkan datanya dan menampilkan data produk pada data grid view ini sesuai dengan basic course-nya ya. Lalu pada alternate course, di sini terdapat kasir tidak mengisi setiap form data produk, maka akan menampilkan pop-up isikan data produk. Di sini sudah sesuai ya, kasir pada halaman produk tidak mengisikan setiap inputan pada form display pop-up. Di sini akan didisplaykan, maka bila itu terjadi akan didisplaykan pop-up isikan data produk. Dan seperti pada paparan kelompok sebelumnya yang mengatakan bahwa pihak yang terlibat pada Critical Design Review ini sendiri adalah pihak desainer dan developer. Itu nanti klien tidak boleh terlibat dalam kegiatan ini, karena pada intinya JDR ini atau Critical Design Review ini akan dilakukan tinjauan teknis. Kemudian kita harus benar-benar memastikan ini sesuai dengan diagram sebelumnya seperti ini, robustness ya. Di sini kita harus menyesuaikan, ada basic, alternate cost-nya juga harus sama. Kemudian yang terakhir itu adalah sequence diagramnya harus dipastikan itu detail, jelas, dan mudah dimengerti dan menyesuaikan dengan basic dan alternate cost-nya. Selanjutnya, hal terpenting lainnya yang dilakukan pada kegiatan Critical Design Review itu sendiri adalah memastikan diagram kelas ini, update domain model ini, diagram kelas ini udah benar apa belum, atributnya, terus ada operasinya juga. Jadi pada kegiatan ini tuh
salah satu hal yang dilakukan itu adalah menentukan beberapa operasi atau metode yang akan digunakan pada setiap kelasnya. Contohnya ini kita berfokus pada data produk ya. Oke, di sini data produk itu memiliki atribut ID produk, ID supplier, nama, harga, stok, dan satuan, dan dia memiliki metode itu get produk untuk menampilkan isi dari yang ditampilkan pada data get view-nya atau select-nya nanti. Terus nanti insert untuk menambahkan produk, edit produk, dan remove produk untuk menghapus produk. Dan ini akan ditinjau kembali untuk setiap kelasnya ya. Diperhatikan sesuai dengan studi kasus masing-masing. Pada bagian ini, salah satu hal yang penting yang dilakukan pada kegiatan critical design review adalah memastikan desain dari GUI kita yang sudah kita desain sebelumnya itu bisa dilaksanakan atau didevelop oleh programmer itu sendiri atau tidak. Kemudian didiskusikan kembali kalau misalnya ada revisi mau seperti apa gitu. Lalu dipastikan kembali, benar-benar memastikan keseluruhan semua bagian yang telah dilakukan pada proses ikonik proses itu sendiri sebelumnya, dari mulai semua diagram, GUI, storyboardnya juga, intinya seperti itu. Dan nanti lahirlah sebuah dokumen yang bernama DPPL atau Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak yang menjelaskan secara detail mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail oleh rekan saya, Anindya dan Salma, mengenai isi dari DPPL itu sendiri. Terima kasih. Silakan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai DPPL atau Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak. Nah, di sini kami mengambil studi kasus pada aplikasi Indonesia Store yang merupakan aplikasi toko bahan roti berbasis desktop. Lalu untuk bab pertama, yaitu ada pendahuluan, ada tujuan penulisan dokumen. Nah, di sini dokumen ini berisi dokumen perancangan perangkat lunak atau DPPL untuk aplikasi toko bahan roti Indonesia Store. Nah, tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai hasil analisis perangkat lunak yang dibangun baik berupa gambar umum maupun penjelasan secara detail dan menyeluruh. Kemudian pada subbab lingkup masalah menjelaskan perangkat lunak yang akan dikembangkan pada dokumen ini merupakan aplikasi Indonesia Store, yaitu merupakan perangkat lunak yang berbasis desktop yang digunakan pada toko bahan roti dalam menangani permintaan dari pelanggan. Dan aplikasi Indonesia Store ini dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, melakukan pengelolaan data karyawan atau kasir, kemudian supplier dan produk bahan roti. Yang kedua, yaitu melakukan transaksi penjualan produk bahan roti. Dan yang ketiga, yaitu melihat riwayat transaksi. Kemudian definisi dan istilah. Nah, di sini menyebutkan daftar definisi dan istilah penting yang akan digunakan dalam dokumen DPPL ini. Contohnya seperti DPPL, yaitu dokumen perancangan perangkat lunak. Dokumen perancangan perangkat lunak yang berisi spesifikasi rancangan perangkat lunak. UML, yaitu Unified Modeling Language. EDM, Physical Data Model. UPN-PDT, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Lalu subbab aturan penamaan dan penomoran. Nah, contohnya ada kolom hal atau bagian yaitu tulisan terbuka. Untuk kolom aturan penomoran atau penamaan yaitu DPPL FXX yang nanti akan diisi angka dan menunjukkan antarmuka ke sekian.
Dan ini nanti akan digunakan pada bab ketiga. Lalu pada subbab referensi, ada dokumen-dokumen yang digunakan pada referensi dalam pembuatan DPPL ini akan disebutkan di sini. Yaitu yang pertama ada IDE, yang kedua ada software engineering. Kemudian subbab deskripsi umum dokumen. Nah, dokumen ini berisikan tentang deskripsi segala rancangan yang akan digunakan bagi pengembang atau programmer untuk membangun aplikasi dari Yoaster ini. Selain itu, dokumen ini mendeskripsikan tentang rancangan perangkat lunak ini secara arsitektural dan deskripsi rancangan rinci. Lalu untuk bab 2 yaitu ada deskripsi perancangan global. Nah, untuk subbab perancangan lingkungan implementasi di sini menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dan peralatan yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini. Yang pertama yaitu sistem operasi menggunakan sistem operasi minimal Windows XP. Yang kedua, database management system yang digunakan yaitu MySQL. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi NetBeans. Yang keempat, yaitu menggunakan Power Designer untuk membuat PDM. Yang kelima, menggunakan StarUML dan Diagrams.net untuk membuat diagram. Lalu yang keenam, menggunakan Mockflow untuk desain GUI. Kemudian subbab deskripsi persistensi objek atau basis data. Nah, di sini ada sikal data model atau PDM. Di sini ada tabel-tabel PDM aplikasi ini yaitu supplier, produk, detail transaksi, dan juga kasir. Kemudian untuk daftar tabel aplikasi, di sini menjelaskan tentang PDM yang di atas ini secara mendetail. Nah, contohnya pada tabel kasir ini, untuk identifikasi atau nama yaitu kasir, deskripsi isinya yaitu merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data-data kasir. Untuk jenisnya tabel utama, lalu volume yaitu 100 KB. Ini volume yang merupakan volume tabel yang ada pada database. Untuk lajunya yaitu 7 second. Untuk primary key-nya yaitu ID kasir. Dan di sini tabel seperti yang PDM di atas ini, menyesuaikan PDM aplikasinya. Untuk tabel-tabel yang lain kurang lebih sama, tinggal menyesuaikan PDM-nya. Kemudian subbab dekomposisi sistem, yaitu merupakan pembagian sistem ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil atau biasa disebut subsistem. Nah, pada studi kasus kali ini yaitu ada 2 subsistem yaitu kelola data dan transaksional. Untuk subsistem kelola data, di sini merupakan package yang berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan mengelola data, yaitu seperti menambah, mengubah, dan menghapus. Pada package ini berisi kelola data-data seperti data kasir, data supplier, dan juga data produk. Nah, untuk kelas produk dan supplier ini saling berhubungan, seperti digambar ini, yaitu berhubungan pada pendataan supplier ke data produk. Nah, package ini juga akan berhubung untuk selanjutnya ke package transaksional. Lalu untuk subsistem transaksional, yaitu package khusus yang menangani transaksi dari produk dan juga kasir yang tersedia pada package sebelumnya. Dalam package ini terdapat kelas transaksi untuk melakukan pembelian produk
dan kelas riwayat transaksi, di mana di dalamnya dapat lihat riwayat transaksi-transaksi sebelumnya. Kemudian ada subbab arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini berguna sebagai arahan bagi developer untuk merancang sistem atau mengembangkan sistem. Nah, yang pertama ini ada diagram komponen yang digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program nanti akan dibagi menjadi beberapa komponen dan juga mendeskripsikan hubungan antar komponen. Nah, contohnya di sini yaitu ada mulai dari views ke controller hingga model. Kemudian ada diagram deployment. Nah, diagram deployment ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara hardware dan software yang digunakan pada aplikasi ini. Nah, contohnya di sini ada dua node. Node di sini digunakan untuk memvisualisasikan hardware atau software tersebut. Nah, di sini ada node pertama yaitu node komputer dan node kedua node database. Yang node pertama merupakan node hardware dan node kedua merupakan node software. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu deskripsi perancangan rinci. Pada bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, deskripsi antarmuka atau layar, deskripsi rinci kelas-kelas, dekomposisi fisik modul, dan yang terakhir matriks keruntutan. Yang pertama, deskripsi antarmuka atau layar. Di sini saya akan menjelaskan antarmuka dari halaman data produk. Yang pertama, spesifikasi data produk. Spesifikasi data produk ini berisi antarmuka data produk. Di sini terdapat logo, kemudian di bawahnya terdapat input text, kemudian di bagian samping terdapat tabel data produk, dan di bagian paling bawah terdapat beberapa button. Selanjutnya adalah spesifikasi elemen-elemen pada layar. Nah, pada bagian ini terdapat tabel dengan kolom ID elemen, jenis, nilai default, dan keterangan. ID elemen adalah elemen-elemen yang terdapat pada antarmuka data produk. Contohnya seperti logo, ID produk, nama barang, harga, stok, satuan, supplier, tabel data produk, kemudian button-button seperti button kembali, simpan, ubah, dan hapus. Kemudian jenis. Jenis ini adalah jenis dari elemen tersebut berbentuk apa. Contohnya logo jenisnya image, ID produk jenisnya input text, kemudian supplier jenisnya combo box, tabel data produk jenisnya grid view, kembali jenisnya button, dan seterusnya. Selanjutnya nilai default. Nilai default ini adalah nilai bawaan dari sistem. Contohnya pada supplier ketika kita mengakses data produk, maka di sini akan muncul sub 001. Nah, sub 001 ini adalah nilai default dari supplier. Sedangkan untuk yang lainnya masih kosong, yang berarti tidak memiliki nilai default. Kemudian kolom terakhir yaitu keterangan yang berisi keterangan dari ID elemen. Selanjutnya spesifikasi objek-objek pada layar. Pada bagian ini menjelaskan spesifikasi dari objek yang ada pada halaman data produk. Contohnya seperti font apa yang digunakan, ukuran font, warna font, dan lain sebagainya.
Di sini kami menggunakan font Calibri dengan ukuran 12 untuk seluruh teks pada halaman data produk. Kemudian, spesifikasi layar pesan. Spesifikasi layar pesan ini berisi penjelasan tentang apa saja yang ada pada halaman tersebut. Contohnya, pada halaman data produk ini berisi tabel yang menampilkan data produk sesuai dengan data pada database. Pada halaman ini juga, pengguna dapat menyimpan, mengedit, dan menghapus data produk. Dan yang terakhir, spesifikasi laporan yang berisi laporan apa saja yang dihasilkan dari halaman ini. Contohnya pada halaman data produk ini, laporan yang dihasilkan adalah ID produk, nama barang, harga, stok, satuan, dan supplier dari produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi rinci kelas-kelas. Di sini terdapat kelas kasir, kelas supplier, kelas produk, kelas detail transaksi, dan kelas transaksi. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan kelas kasir. Kelas kasir adalah kelas yang digunakan untuk mengelola data kasir. Di sini terdapat 4 fungsi. Yang pertama, get kasir yang berfungsi untuk mendapatkan detail atribut dari kasir. Kemudian insert kasir yang berfungsi untuk menambahkan data kasir baru. Kemudian edit kasir yang berfungsi untuk memperbarui detail data kasir. Dan remove kasir yang berfungsi untuk menghapus data kasir. Selanjutnya, dekomposisi fisik modul. Pada bagian ini berisi tabel dengan kolom nama direktori, nama file, dan keterangannya. Nah, dekomposisi fisik modul ini berhubungan dengan diagram komponen pada bab 2. Nah, pada diagram komponen ini terdapat kasir layout. Kasir layout ini adalah views atau tampilan awal. Kemudian pada bagian ini terdapat data kasir, data supplier, data produk, transaksi, riwayat transaksi yang merupakan views kasir atau tampilan dari pengguna. Contohnya, data kasir adalah views atau tampilan dari data kasir, seperti itu. Kemudian terdapat kasir controller, yaitu controller sebagai pengontrol utama fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kasir atau pengguna. Dan di sebelah sini terdapat kasir model, supplier model, produk model, dan transaksi model yang merupakan model yang digunakan untuk mengakses tabel. Contohnya seperti kasir model adalah model yang digunakan untuk mengakses tabel kasir, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah matriks keruntutan. Nah, pada bagian ini terdapat tabel dengan kolom kode kebutuhan, deskripsi kebutuhan, dan nomor layar kebutuhan. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan kode kebutuhan SKPL F001. Deskripsi kebutuhannya adalah melihat halaman data kasir dan melakukan perubahan data kasir. Untuk nomor layar kebutuhan ini sesuai dengan nomor antarmuka yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, sama seperti ini. Untuk selanjutnya, SKPL F002, deskripsi kebutuhan, melihat halaman data supplier dan melakukan perubahan data supplier. Untuk nomor layar kebutuhannya sama seperti tadi. Nah, ini sesuai dengan antarmuka halaman data supplier. Dan seperti itu untuk seterusnya.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.